Seorang remaja di Desa Pengadang, Lombok Tengah ditemukan tewas dalam kondisi hangus terbakar. Penangkapan pelaku begal perampasan motor di Lombok Timur diwarnai aksi tembakan peringatan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang remaja di Desa Pengadang, Lombok Tengah ditemukan tewas dalam kondisi hangus terbakar. Diduga korban tewas lantaran tersetrum charge saat bermain handphone. Seorang remaja asal Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Peraya Tengah, Lombok Tengah, berinisial RA ditemukan tewas di kamarnya dengan kondisi terbakar. Diduga korban tewas karena tersetrum ketika bermain handphone. Sebelumnya RA diketahui tewas setelah dibangunkan sholat subuh oleh orang tuanya, namun karena tidak mendapat respon dari RA, ayah korban memaksa membuka pintu kamar RA dengan menemukan kamar RA dipenuhi asap dengan kondisi gelap. Ayah RA pun terkejut lantaran anaknya juga telah hangus terbakar bersama perabotan di dalam kamarnya. Sementara itu, handphone yang diduga menjadi penyebab tersetrumnya berada di dekat korban dalam kondisi hangus dan hancur. Yang masuk asap sudah banyak. Sudah banyak asap di sana. Sudah gelap lagi itu. Lampu di kamarnya mati, nggak hidup. Kabelnya udah terbakar semua. Itu ditemukan dalam kondisi gimana? Terbakar di ruangan atau ya? Terbakar di ruangan. Ruangannya di atas tempat tidur. Kasur tempat tidurnya itu habis sudah semua, dengan buku-buku belajarnya semua habis, Al-Quran sudah habis semua, nggak ada tersisa. Selanjutnya keluarga korban menolak untuk melakukan otopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Hasil olah TKP kita tadi, kemungkinan pada saat malam anak kita ini lagi ngecas sambil main HP, sehingga pada saat dimainkan kemudian dicas HP itu panas, itu yang menimbulkan lama-lama panas dan meledak. Itu salah satu kemungkinan yang kita duga akibat panas meledak kemudian kebakar. Selain membakar tubuhnya, juga yang ada sekitar termasuk kasur dan buku-buku anak kita ini. Atas peristiwa ini, masyarakat dihimbau agar lebih berhati-hati terutama dalam menggunakan handphone ketika di charger, agar tidak lagi terjadi peristiwa serupa. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, penangkapan pelaku begal perampasan motor dan barang berharga milik korban di Jalan Raya Pringgebaya, Lombok Timur sempat diwarnai aksi tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur saat ditangkap. Pelaku Sadikin, 19 tahun, berupaya kabur saat ditangkap di rumahnya di wilayah Pringgebaya, Lombok Timur. Meski polisi beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan, pelaku tetap nekat kabur dengan melompat tembok pagar untuk menghindari kejaran polisi hingga akhirnya berhasil diringkus. Pelaku ditangkap setelah melakukan aksi begal bersama seorang rekannya di Jalan Raya Pringgebaya dalam malam hari dan mengancam korban dengan senjata tajam. Pelaku berhasil membawa kabur motor dan barang berharga milik korban. Kini pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Sedangkan rekan korban masih diburu polisi dan uang hasil curian diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online. Yang bersangkutan ini modusnya bersama seorang pelaku lain yang saat ini masih DPO, menggunakan sepeda motor, kemudian mencari sasarannya di wilayah Kecamatan Pringgebaya. Jadi kebetulan mereka melihat ada korban yang saat itu sedang mengendarai motor, lalu dihadang, dipalang, diberhentikan, kemudian menggunakan senjata tajam. Mereka memaksa korban ini untuk menyerahkan barang-barang miliknya, kemudian dipaksa juga untuk
menyerahkan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beralih ke Lombok Tengah, pemirsa, ratusan guru di Lombok Tengah geruduk kantor PGRI setempat. Mereka mengecam pernyataan oknum pegawai BKPSDM yang telah menuding guru sebagai penyumbang kerugian terbesar. Hati saya menjerit. Kekecewaan ratusan guru ini tidak dapat tertahan usai salah seorang oknum pegawai BKPSDM Lombok Tengah menuding guru di Lombok Tengah sebagai penyumbang kerugian terbesar. Tak sedikit dari mereka meluapkan rasa kecewa atas tudingan tersebut dengan mengungkapkan perjuangan mereka selama menjadi guru honorer. Oknum pegawai bernama Lalang Multazam menuding guru di Kabupaten Lombok Tengah menjadi penyumbang kerugian, melanggar disiplin dan administrasi sehingga menjadi temuan. Sontak, tudingan yang dilontarkan melalui chat WhatsApp tersebut membuat guru geram sehingga mendatangi gedung PGRI untuk meminta pertanggungjawaban atas tuduhan tersebut. Situasi semakin memanas ketika oknum pegawai BKPSDM datang ke gedung PGRI Lombok Tengah untuk melakukan klarifikasi, sementara oknum yang bersangkutan langsung menjadi sasaran amarah para guru. Saya atas nama pribadi meminta maaf kepada semua orang yang saya tersebut membuat suatu ketersinggungan yang sangat berbahaya di tengah. Menghina tidak boleh, apalagi kayak dia itu menghina guru itu. Lebih baik, ya tetap kecewa atas nama guru. Kita udah puluhan tahun tidak pernah kita komplain juga. Kok baru dia jadi pegawai gituan. Ya pokoknya kita kompak kalau boleh itu dihukum setimpal lah dengan apa yang dia perbuat. Yang menyakitkan itu kan bahwa guru adalah penyumbang kerugian negara yang paling besar. Kerugian apa kalau Tidak benar berarti ya? Tidak benar kan kita diperiksa nih sama KPK. Pemeriksa keuangan bos apa ada pemeriksaan, ini harus kembalikan, udah dikembalikan, ini belum pajak, udah kita pajak, udah selesai. Dengan pernyataan itu. Ya ini sakitnya tuh di sini itu. Kendati demikian, meski oknum yang bersangkutan telah meminta maaf, namun para guru meminta kasus ini dibawa ke ranah hukum dan meminta agar ia dimutasi dari jabatannya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Jadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tarif penyeberangan dari dan menuju Pelabuhan Lembar, Padang Bayi, Surabaya, Ketapang, Jangkar, dan sebaliknya naik mencapai 16%. Terhitung 3 Agustus 2023, tarif penyeberangan lintasan Lembar, Padang Bayi, Surabaya, Ketapang, Jangkar, dan sebaliknya akan naik. Pemberlakuan tarif baru itu sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan lintas antar negara. GMASDP Pelabuhan Lembar kenaikan tarif untuk golongan penumpang rata-rata 4% dan 5% untuk golongan kendaraan. Menurutnya kenaikan tarif hasil dari pengajuan penyesuaian atau kenaikan tarif yang telah diupayakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Pengajuan kenaikan tarif sebelumnya sebesar 19% dan pemerintah menyetujui sebesar 11% di bulan Oktober 2022. Kemudian dilanjutkan atau disetujui sebesar 5% melalui PM nomor 61 tahun 2023 oleh Kementerian Perhubungan RI. Kenaikan tarif 16% yang disetujui oleh pemerintah dan akan mulai diberlakukan pada Agustus nanti. Hal ini tak terlepas dari pengajuan para pengusaha jasa penyeberangan karena dampak kenaikan tarif BBM yang beberapa kali terjadi. Di mana melalui PM nomor 61 tahun 2023 itu dinaikkan, ada kenaikan, lebih tepatnya penyesuaian, di mana tarif ini sebenarnya di tahun 2021 itu Asosiasi Gapasdap maupun Infa itu mengajukan permohonan kenaikan tarif sebesar 19%. Penyesuaian tarif penyeberangan didasari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023. Pihaknya pun sudah menghadiri pertemuan dengan Dirjen di Bali terkait tarif ini. Pihaknya sudah mensosialisasikan kepada pengguna jasa pelaku operator dengan memasang banner spanduk di kawasan pelabuhan. Rencananya, penyesuaian tarif berlaku per tanggal 3 Agustus hari ini. Rata-rata kenaikan berkisar 3.000 untuk penumpang dan untuk kendaraan roda 4 dan truk berkisar 54.000 hingga Rp281.900. Dan besaran penyesuaian tarif ini tergantung golongan kendaraan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sidang lanjutan kasus ITE dengan terdakwa Egy Gigi dengan agenda keterangan saksi dan pelapor digelar Pengadilan Negeri Mataram.
Sidang lanjutan kasus ITE dengan terdakwa Egy Gigi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram dihadiri pelapor dan istri pelapor sebagai saksi. Majelis Hakim yang diketuai Klik Tri Margono yang memimpin jalannya persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terlapor berjalan cukup alot. Hakim mencerca dengan sejumlah pertanyaan, salah satunya legalitas sebagai ketua RT di perumahan Sudak Peles, Terong Tawah, Lombok Barat.